Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Kuliah Manajemen bersama saya Albert Stenado. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang seperti apa sejarah singkat perdagangan internasional, bagaimana konsep dasar dari perdagangan internasional, apa saja fungsi dan tujuan perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional apa yang ada saat ini, serta apa saja hambatan dalam perdagangan nasional. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini sampai habis. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Teman-teman, sebenarnya perdagangan internasional sudah dimulai sejak masa kuno, teman-teman, yakni ribuan tahun sebelum Masehi mungkin ya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya suatu peninggalan barang buatan Sumeria di Mesir ataupun Babilonia yang ditemukan di pesisir Laut Tengah. Ini menjadi bukti adanya pertukaran atau perdagangan yang terjadi antar kerajaan. Kemungkinan besar teman-teman pada masa itu transaksi yang ada dilakukan dengan cara barter atau bertukar gitu ya kira-kira. Pada masa kuno sendiri, wilayah perdagangannya masih sangat terbatas. Alasan utamanya adalah karena transportasi yang juga masih terbatas, baik itu transportasi darat maupun transportasi jalur laut. Kemudian pada masa selanjutnya, yaitu sejak Kekaisaran Romawi runtuh, perdagangan di Eropa secara berkala mengalami perkembangan, khususnya di abad ke-12 dan 13. Bahkan mereka sampai membuat asosiasi untuk melindungi perdagangan jarak jauh. Adapun barang dagangannya sendiri adalah berupa bahan mentah, kulit, wol, kayu, rempah-rempah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Perdagangan internasional tersebut senantiasa berjalan dan berkembang sejak era penjelajahan samudra, pada masa revolusi industri, pada masa perang dunia, hingga pada masa informasi yang terus berlanjut hingga hari ini. Jadi konsep dasar perdagangan internasional yaitu perdagangan internasional sendiri adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Dewasa ini hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa mengimpor barang atau jasa dari negara lain. Contohnya Jepang, sebagai negara yang ekonominya kuat dan maju, masih mengimpor gas alam cair atau liquid natural gas dari Indonesia. Sedang Indonesia mengimpor barang-barang modal dari Amerika untuk keperluan pembangunan industri. Teman-teman, fluktuasi ekspor dan impor dalam perdagangan internasional tergantung pada faktor-faktor pendorongnya, yaitu keanekaragaman kondisi produksi. Keanekaragaman kondisi produksi merujuk kepada potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Contohnya Indonesia memiliki potensi besar dalam memproduksi barang-barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui perdagangan suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkannya di dalam negeri. Penghematan biaya produksi atau spesialisasi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan increasing return to scale atau biaya produksi rata-rata yang semakin menurun jika jumlah barang yang diproduksi semakin besar. Jadi apabila suatu negara berspesialisasi memproduksi barang tertentu dan mengekspornya, maka biaya produksi rata-ratanya akan turun ya teman-teman. Perbedaan selera. Sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama, namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Contohnya, Norwegia mengekspor daging dan Swedia mengekspor ikan. Kedua negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan ini dan jumlah orang yang berbahagia akan meningkat. Teman-teman, bentuk perdagangan internasional antara lain yaitu perdagangan bilateral, adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Berikutnya adalah perdagangan regional, adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda pada lingkup kawasan tertentu, misalnya ASEAN, Uni Eropa, dan lain-lain. Kemudian perdagangan multilateral adalah perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Fungsi dan tujuan perdagangan internasional sendiri ada beberapa macam teman-teman. Berikut fungsi dan tujuan adanya perdagangan internasional, yaitu memperluas wilayah perdagangan. Perdagangan internasional memiliki tujuan untuk memperluas wilayah perdagangan yang bermanfaat untuk para produsen dan konsumen. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat memberikan manfaat untuk produsen. Dalam hal ini, jika suatu pabrik atau manufaktur dapat memperluas wilayah jangkauan perdagangannya ke negara lain yang mungkin membutuhkan produk tersebut dalam kuantiti atau jumlah yang besar. Berbagai teknologi dan inovasi modern perdagangan internasional memang sangat berdampak terhadap budaya, politik, ekonomi,
bahkan sampai masuk ke lini teknologi. Perdagangan internasional bertujuan agar memperoleh keuntungan antar negara. Dalam hal ini akan ada negara maju yang memberikan inovasi baru di bidang teknologi terhadap negara yang berkembang atau yang sedang berkembang. Berikutnya, meningkatkan devisa negara. Jika suatu negara terlibat dalam suatu perdagangan internasional dengan negara lain, maka tentu saja negara tersebut berpotensi menaikkan devisa negara. Teman-teman, kebijakan perdagangan internasional setiap negara berbeda dengan negara lain. Ada negara yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan bebas atau free trade, ada yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan proteksionis, dan ada pula yang memilih gabungan antara keduanya. Perdagangan bebas adalah keadaan ketika bertukar barang atau jasa antar negara berlangsung dengan sedikit ataupun tanpa rintangan. Menurut aliran fisiokratis dan aliran liberal, liberalisasi perdagangan dapat memacu kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan berikut, yaitu perdagangan bebas cenderung memacu persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomi dan alokasi sumber daya. Perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga memacu produktivitas faktor produksi. Berikutnya yaitu perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi. Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli, laba, tabungan, dan investasi. Perdagangan bebas memungkinkan konsumen menghadapi ruang lingkup pilihan yang lebih luas atas barang-barang yang tersedia. Perdagangan proteksionis. Salah satu tujuan kebijakan perdagangan proteksionis adalah untuk meningkatkan daya saing produk di luar negeri. Menurut pengatur kebijakan proteksionis, nilai tukar term of trade barang manufaktur yang ekspor utamanya adalah negara-negara maju sering dinilai lebih tinggi dari nilai tukar barang primer, yaitu ekspor utama negara-negara berkembang. Itulah yang menjadi alasan utama timbulnya kebijakan perdagangan proteksionis. Hambatan perdagangan internasional. Hal yang menjadi hambatan dalam perdagangan internasional adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan dalam perdagangan internasional antara lain yaitu tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor. Kuota. Kebijakan kuota ini membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah, dan lain-lain. Hambatan yang lain adalah muatan lokal, peraturan administrasi, dan peraturan anti-dumping. Hambatan dalam perdagangan tersebut mengurangi efisiensi ekonomi karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan mengenai seperti apa sejarah singkat perdagangan internasional, bagaimana konsep dasar dari perdagangan internasional, apa saja fungsi dan tujuan perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional apa yang ada pada saat ini, serta apa saja hambatan dalam perdagangan internasional. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari kuliah manajemen. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.